Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke guys, tema kali ini semoga bermanfaat ya. Tema kali ini sangatlah penting untuk ternak kelinci, yaitu temanya tips ternak kelinci untuk pemula. Oke, tonton terus sampai habis. Ini pembahasan agak panjang. Ini saya akan ngomong sesuai dengan pengalaman saya dari awal sampai sekarang ternak kelinci, dari kendala dan kemudahan untuk ternak kelinci, agar teman-teman yang pemula tidak memiliki masalah di ternak kelinci atau kendala dalam ternak kelinci. Oke guys, langsung saja ya. Untuk pemula, kali ini saya akan bahas tipsnya. Yang pertama guys ya, yang pertama untuk memulai ternak kelinci kita harus cari info tentang ternak kelinci, yang terutama yaitu ilmunya tentang ternak kelinci. Itu sangatlah penting sekali ya guys. Nah, di sini saya akan ngomong sama kasih pakan kelinci guys ya. Oke, langsung saja ya. Ilmu ternak kelinci sangatlah penting guys ya, karena di dalam ilmu ternak kelinci itu kita bisa tahu jika ada permasalahan di ternak kelinci yang kita akan geluti ya. Karena pengalaman saya dulu, saya ternak kelinci itu bermodal keinginan karena ada teman saya ternak, kemudian saya ikut-ikutan. Alhasil banyak kendala di dalam ternak kelinci, terutama dari sakit. Banyak yang sakit, misal sapihan. Dulu beli sapihan beli sapihan awalnya itu banyak yang mati mendadak pertama, kemudian kembung, mencret, dan kayak sembelit ya. Nah itu, jadi kita harus cari ilmunya dulu tentang ilmu dunia ternak kelinci. Itu yang tips pertama ya. Bisa cari di YouTube ya, di YouTube banyak sekali guys ya channel tentang ternak kelinci. Jadi itu sangatlah berguna sekali ya, menurut saya sangatlah penting sekali kita lihat-lihat channel di YouTube, karena di YouTube itu mudah sekali share ilmunya. Maksudnya kadang ada ya orang sangatlah pelit ya berbagi ilmu itu. Kadang kita kalau datang ke ternak itu kita tanya, misal ada gejala ataupun penyakit-penyakit, kita tanya, ternyata sama pemiliknya tidak diberi solusi, atau kalau diberi solusi kalau beli kelinci. Nah itu kadang saya pernah mengalami itu, rasanya itu salah mangkel ya, jengkel. Nah terus kemudian saya cari-cari di YouTube, ternyata banyak sekali ya channel dunia ternak kelinci, khususnya membahas kelinci-kelinci ya, bisa ditonton semuanya di channel di YouTube. Kemudian hal yang sangat penting, kemudian kita memilih bibit ya, bibit kelinci. Setelah kita memiliki ilmunya, kita cari bibit kelinci. Misal kita tentukan kita beli induan ya, beli induan kalau bisa induan yang hamil ya, yang hamil nanti kita bisa langsung dapat untung dari anaknya. Kan kita sudah memiliki ilmunya memelihara anakan. Jika sudah ada anakan, kita cari terus ilmunya di YouTube tentang cara-cara merawat anakan. Nah yang kedua tadi memilih induan ya, induan yang bagus itu kita cari induan yang hamil dan induan yang bawa anak ya. Artinya induan yang bawa anak itu kita pasti tahu ya, induan itu sangatlah pinter menjaga anak-anaknya. Kadang ya
Ini banyak sekali ya dialami sama peternak. Kadang indukan itu satu, ada yang tidak mau menyusui, kemudian ada yang melahirkan tapi sedikit. Nah itu ya, kita bisa cari indukan yang bawa anak minimal 5 ya guys. Jadi itu sangatlah bagus sekali untuk memulai berternak kelinci. Nah itu tips yang kedua ya, memilih bibit yang bagus menurut saya. Satu, yang hamil ya, yang hamil itu kita harus tahu jelasnya, tanya sama peternaknya ini pinter anak-anak apa tidak ya. Itu kemudian indukan bawa anakan ya, minimal 5 ekor. Itulah sangat penting sekali tipsnya. Yang kedua ya, oke, tips yang ketiga ya guys. Tips yang ketiga, kita tentukan kandang ya, kandang kelinci berdasarkan uang kita. Jika kita punya banyak uang atau modal banyak, kita bisa gunakan kandang galvanis atau kandang yang besi itu ya guys ya. Itulah sangat bagus sekali untuk kelinci, karena kelinci kayaknya nyaman ya di kandang galvanis dan kelihatan bagus. Nah itu tips yang ketiga guys ya, berdasarkan modal. Jika modalnya sedikit, bisa bikin bambu seperti saya, seperti ini, pakai ram ya. Ini sedikit sekali ya budgetnya untuk pembuatan kandang ini, nggak ada 1 juta sudah banyak menghasilkan tempat kandang kelinci. Nah itu guys ya, tips yang ketiga untuk memulai ternak kelinci. Tips yang keempat yaitu cara berkembang biak agar cepat anakannya. Kita besarkan sampai 2 bulan, kemudian kita jual sapihan ya. Kita jual sapihan misal umur 2 bulan, kemudian uangnya jangan dipakai dulu ya guys. Uangnya kita belikan tadi ya, tips yang kedua, indukan yang hamil atau indukan yang bawa anak. Itu kan jual sapihan kan banyak ya, misal anakannya ada 5 ekor, kita bisa mendapatkan uang kurang lebih 250 ya kalau jenis rek. Biasanya jenis rek itu 50 ekor 50.000 per ekor ya. Nah 250 insya Allah bisa beli ya, bisa beli indukan yang hamil untuk di daerah saya ya, indukan hamil. Nah itu cara memutar agar berkembang kelinci lebih banyak dan cepat, yaitu bila kelinci melahirkan, kita besarkan sampai 2 bulan, kemudian kita jual, kemudian kita belikan indukan ya, atau siapan kalau uangnya tidak cukup. Nah dan terus seperti itu sampai kelinci kita banyak, baru kita jual kelinci dan untuk kebutuhan bisa ya guys, kalau sudah banyak. Kalau misal terus untuk dikembangkan, caranya seperti tadi ya, jual sapihan saja. Kalau kita membesarkan anakan itu lama ya guys, lama sekali, sudah saya buktikan. Jadi baiknya kita jual anakan kemudian belikan indukan lagi. Nah indukan itu lahiran lagi, jual lagi anaknya, seperti itu ya guys kurang lebihnya. Ini saya berdasarkan pengalaman saya share ya, maksudnya kegagalan saya dulu yang berhasil saya share di sini, tips-tipsnya tadi ya. Yang keempat ya tadi ini. Yang kelima lanjut ya. Yang kelima yaitu kebersihan kandang ya guys. Kebersihan kandang itu sangatlah penting sekali, karena kebersihan kandang itu akan menentukan kesehatan kelinci tersebut. Maksudnya kebersihan itu apa? Nah seperti ini guys ya, lantai-lantainya sering dilap ataupun disemprot disinfektan ya. Nah terutama disinfektan ini yang membuat kelinci selalu sehat ya, atau terhindar dari kuman-kuman bakteri yang menyebabkan kelinci sakit. Nah itu tips selanjutnya ya, yang kelima yaitu menjaga kandang
bersih dengan cara melap alasnya saja ya, alasnya, dan disemprot desinfektan. Ini kandang saya cuma gitu ya, alasnya saja saya lap, bawahnya ini saya membersihkan 3 bulan sampai 4 bulan sekali ya, bisa dilihat ya guys ya. Nah ini tuh tempatnya pembuangan kotorannya dan urin. Sudah saya jelaskan sebelumnya pembersihan kandang saya ya. Yang bawah ini nanti kotaknya ini diangkat dan membersihkannya 3 bulan sekali atau 4 bulan, karena saya juga termasuk kerja di luar, jadi saya memilih untuk cari yang simple ya, simple untuk membersihkan kelinci. Yang terpenting itu ya ini guys, lantainya ini harus bersih. Ini sangat penting sekali karena apa? Tadi sudah saya jelaskan, bersih itu sangat menentukan kesehatan daripada kelinci. Dan yang terpenting alasnya juga usahakan ini ya, ini sangatlah rapat-rapat, lebarnya juga sama ya, jadi kakinya tidak akan kejepit ya, ataupun seenggaknya kotorannya bisa jatuh ke bawah ya. Jadi kandang selalu bersih, cuma kita lap saja dengan desinfektan. Nah itu tips untuk yang kelima tentang kebersihan. Dan alas kandang harus minimal ini rata ya, terutama agar tidak kakinya sorhok itu kakinya luka bawah ya, luka bawah sini nanti bisa luka, kemudian kelincinya kadang nafsu makan berkurang, kesakitan, kurus akhirnya mati. Nah itu guys ya. Oke lanjut ya guys, untuk tips yang selanjutnya yang keenam. Oke, yang keenam yaitu kandang harus rapat ya. Nah ini sangat penting sekali guys, karena kandang yang tidak rapat nanti akan menyebabkan kedatangan predator yaitu tikus. Nah ini sangat penting sekali ya, karena saya sering dulu itu menunggu anakan atau cindilnya itu ternyata akhirnya dimakan tikus. Wah sangatlah kecewa sekali guys ya, sangat kecewa dan berpikiran juga untuk gulung tikar. Nah ternyata solusinya yaitu kandangnya harus rapat semuanya ya guys, intinya rapat saja ya, intinya kandangnya harus rapat sekali. Misal ada lubangnya itu akan dibuat jalan tikus ya, kadang tidak terselamatkan anakan yang baru lahir. Oke itu tips yang keenam. Tips selanjutnya ya guys, nah tips selanjutnya ini juga sangat penting, tentukan pakan. Nah tentukan pakan untuk kelinci kita sendiri ya. Kalau sudah menemukan pakan yang menurut Anda pakannya itu selalu ada stoknya ya, misal Anda di daerah Anda banyak ampas tahu, Anda bisa pakai ampas tahu terus menerus dengan cara diperas, kemudian diambil seratnya, pokoknya nggak terlalu basah, kasihkan ke kelinci. Pertama-tama mungkin kelinci nggak mau ya, tapi jarak 1 minggu insya Allah kelinci lahap dengan ampas tahu, karena ampas tahu itu sangat murah sekali biayanya. Kalau di tempat saya susah cari ampas tahu, saya pakai pelet ini, pelet yang dimana selalu produksi dan tidak pernah telat. Artinya karena telat nanti bisa mengakibatkan kelinci tergantung kebiasaannya. Misal pelet sehari-harinya ini diganti sama pelet lain, itu akan mengakibatkan pencernaannya kadang bermasalah. Nah itu sebabnya saya anjurkan untuk memiliki prioritas pakan yang selalu ada itu selalu ada di daerah Anda. Nah itu untuk pakan berserat, artinya tidak rumput.
Kalau pakan rumput bisa dicari di sawah yang menurut Anda selalu ada ya. Jadi nggak usah pakai pelet ataupun nggak pakai pakan serat lainnya, ampas tahu, pakai rumput saja. Kalau ada waktu bisa pakai rumput sehari-harinya. Karena saya nggak bisa cari rumput terus, nah otomatis saya pakai pelet jika saya tidak bisa mencari rumput. Nah itu guys ya, kemarin video-video saya juga banyak sekali rumput-rumput yang bagus, itu pas saya bisa mencari rumput, waktunya luang. Oke lanjut ya, ini agak lama karena tips yang sangat penting berdasarkan pengalaman saya agar teman-teman juga tidak gagal dalam berternak kelinci ya. Oke lanjut, yang keberapa ya tadi, ketujuh ya guys, ketujuh apa 8 ya, 7. Yang ketujuh yaitu kita harus memiliki manajemen yang bagus. Artinya bagus itu kita harus tentukan jam makan kelinci, misal pagi sore, nah harus tepat waktu itu, pagi dan sore, atau pagi dan malam, nah itu bisa juga. Yang penting sehari 2 kali, entah itu pakai rumput ataupun pelet. Kalau pelet takarannya kurang lebih sehari 50 gram untuk kelinci sapihan. Untuk kelinci yang dewasa 100 gram ya kurang lebih, tergantung jenisnya. Nah itu guys ya, kalau saya pagi dan malam, kadang sebelum malam tuh kalau pulang kerjanya malam ya malam gitu guys ya. Yang penting selalu dikasih 2 kali, dan kalau bisa harus tepat waktu. Oke guys, sementara itu dulu ya, karena ini video panjang sekali, saya jamin kalau nonton nggak bakal habis ya. Nanti saya share lagi tips yang selanjutnya untuk ternak kelinci. Oke, dari saya hobi kelinci, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar ternak kelinci. Oke, terima kasih sudah mampir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.